Di depan cermin besar yang ada di kamar utama mansion, Selena memandangi dirinya sendiri tanpa menurunkan tarikan sudut bibirnya sedikit pun. Ya, Selena adalah perempuan yang memiliki wajah serupa dengan Rosie. Sekitar 2 tahun setelah Rosie meninggal, Didi menemukan Selena secara kebetulan dan langsung menawarkan kontrak kepada gadis yang sebelumnya adalah buronan itu untuk menjadi senjatanya di kemudian hari. Begitu pintu kamar mandi terbuka dan terlihatlah Taeyong yang baru selesai mandi, Selena langsung kembali memasang wajah inosennya dan mendekati pria itu. "Apa kau sudah menemui Minky pagi ini?" tanya Taeyong. Selena menundukkan wajahnya ke bawah dan menghela nafas pelan. "Kau tahu, kurasa Minky begitu membenciku. Ini pasti gara-gara otak putra kita dicuci oleh gadis itu kan?" lanjut Selena yang membuat Taeyong mengernyitkan dahinya heran. Tapi kali ini Taeyong sangat tak suka dengan kalimat Rosie yang menuduh Ian mencuci otak Minky untuk membenci ibunya sendiri. Rosie secara berpikir terlalu kekanakan. "Kau membelanya?" Taeyong langsung berjalan ke arah wardrobe dan mengambil satu set pakaiannya, tapi Selena menghalangi jalannya. Aku tak suka kau membelanya." "Aku tak membelanya, tapi pikiranmu satu benar-benar keterlaluan," Taeyong membalas pelan, lalu sedikit menepis tangan Selena yang menghalanginya. Selena berdecil melihat Taeyong memasuki kamar mandi kembali untuk mengganti baju, padahal dia tak begitu mengenal Ian, tapi melihat Taeyong membela gadis itu membuatnya kesal. Hari ini pekerjaan yang menumpuk sungguh melelahkan bagi Taeyong. Dari pagi sampai sore menjelang malam, dia masih menghadiri pertemuan demi pertemuan dengan orang-orang penting dalam bisnisnya. Belum lagi pagi tadi dia sempat berjabat dengan Rosie yang membuat moodnya kacau karena memikirkan wanita itu di rumah. Beberapa kali Taeyong melihat rekaman yang terhubung dengan CCTV di mansionnya untuk melihat Rosie dan Taeyong bisa melihat istrinya itu hanya tidur di kamar. Tak hanya memantau Rosie, Taeyong juga menyuruh Jackson untuk memasang CCTV tersembunyi di apartemen yang kini tempat Ian. Dia takut jika tiba-tiba Mark mengetahui tempat itu dan membawa perempuan itu kabur. Dan disinilah Taeyong berada duduk di sebuah kafe sambil memandangi laptop yang tentu saja dioperasikan oleh Jason karena Taeyong masih bisa dibilang gagap dalam teknologi modern. Taeyong melihat dua perempuan yang dia pantau, namun fokusnya sekarang tertuju pada perempuan yang duduk di queen size, terlihat sedang fokus berkutat pada laptop dan sesekali membaca buku-buku di sekitar kasur. Senyum Taeyong terukir perlahan sampai dia melihat ada seseorang yang menghampiri mejanya. "Halo Taeyong," suara itu adalah suara Henry yang asal duduk di bangku yang berhadapan dengan Taeyong. Sadar akan situasi, Jackson membereskan laptop dan segera meninggalkan masternya dengan Henry. Taeyong merasa kesal. "Ada apa yang kau lakukan pada Rosie selama ini?" "Taeyong, aku merawatnya," jawab Henry memasang wajah innocent. "Jika saja Rosie tak melarangku untuk..." "Kau sudah..." Henry makin menyunggihkan senyumannya. "Aku memang sangat setia, Taeyong. Kupikir kau sudah berpindah hati pada gadis Korea itu." Henry kembali bersuara. "Baiklah, kalau gadis itu tak berarti untukmu, tapi aku ingin memberitahu sesuatu," lanjut Henry yang seketika membuat pandangan Taeyong makin sinis. Awalnya Taeyong sama sekali tak ingin mendengar omong kosong dari Henry, tapi kenapa dia sangat
penasaran dengan berita yang akan diberitahu Henry perihal Ian. Tidak sampai 2 menit lagi-lagi ikut Taeyong menang beritahu aku. Yakin, kupikir dia hanya beritahu aku. Henry sedikit terkekeh dan menganggukkan ucapan Taeyong. Aku tahu kau sebelumnya ingin menikahinya, tapi karena kepulangan Rosie membuat rencana gagal. Begini, aku mulai mendekatinya dalam seminggu ini dan dia begitu mudah diajak berteman. Apa yang kau lakukan padanya? Suara Taeyong mulai berubah menjadi lebih dingin. Tidak ada, Henry menggeleng sambil tersenyum. Aku gagal waktu itu, tapi harus aku akui kalau pelukan gadis itu benar-benar hangat. Entah bagaimana prosesnya, Taeyong dengan gerakan secepatnya segera berdiri mendekat ke arah Henry yang melayangkan tinjunya di wajah pria itu. 1 kali pukulan, tapi bisa membuat Henry terhuyung dan jatuh. Ia tersentak saat pintu kamar apartemen tiba-tiba terbuka kasar. Taeyong berdiri di depan pintu dengan aura kemarahan yang sangat jelas. Wajah Taeyong berubah panik. Dia yakin pasti ada yang tidak beres. Taeyong berjalan cepat menghampiri Ian, menarik paksa Ian hingga gadis itu berdiri, lalu melemparkan Ian ke ranjang. Kini wajah Jackson yang menjadi korban selanjutnya. Taeyong merubuhkannya tanpa ragu. Melihat itu, Ian langsung berdiri dan dia berjalan mundur. Suara gaduh, barang pecah, dan suara amukan Taeyong menyadarkan Ian dari pikirannya yang mulai menjalar. Segera Ian berlari menuju ruang tengah. Sesampainya di sana, Ian membelalakan kedua matanya. Ruang tengah apartemen sudah hancur. Mr. Kim, stop! Teriak Ian sedikit takut. Seperti kapal pecah, Taeyong berhasil menghancurkannya dalam hitungan kurang dari 5 menit. Pergi dari sini atau aku akan, ancam Taeyong, namun Ian tak akan meninggalkannya. Dalam keadaan seperti ini, bisa-bisa Taeyong melukai dirinya sendiri. Desak Ian, bahkan dia tak sadar jika dia sedang menangis. Bukannya berhenti, Taeyong justru melanjutkan kegiatannya menghancurkan apartemen Jackson, membanting barang-barang yang terjangkau oleh tangannya. Taeyong terlihat seperti iblis sekarang. Ian sudah tidak tahan, dia tidak akan selesai kalau Taeyong harus mengamuk tanpa bicara. Dia sama sekali tak mengerti apapun dalam waktu 2 minggu ini. Dia pikir dia tenang karena Taeyong tak menghubunginya atau melihatnya secara langsung. Tapi hari ini dia malah dikejutkan dengan Taeyong yang menggila. Kemudian berhenti, Mr. Kim mengejar Ian yang masih terisak, tapi Taeyong masih berusaha menangkap benda di sekitarnya untuk dibanting, membuat Ian semakin mengarahkan pelukannya. Apa kau memeluknya seperti ini? Taeyong mendesis, ternyata marahnya belum reda. Memeluk siapa? Kau memeluknya? Jawab Taeyong dengan suara keras. Siapa, Mr. Kim? Ian bahkan tak mengerti. Taeyong mengangkat wajahnya dan melihat wajah merah dengan air mata itu pasrah kembali di bawahnya, dan wajah itu berhasil menggoda gairahnya yang selama ini tak terpuaskan dengan di luar, bahkan dengan wanita yang dia tahu adalah Rosie. Benar-benar lama Taeyong memandang Ian seraya menunggu perempuan itu mendapatkan asupan oksigen yang cukup.
Taeyong merobek yang dipakai Yana langsung merambatkan tangannya di tengkuk Yen. Dia tekan kepala gadis itu membuat mereka bicara intens. Tekanan tangan Taeyong di tengkuk Yen membuat Yen terpaksa meladeni Taeyong yang terkesan menuntut, menyebabkan kehabisan stok udara di paru-parunya. Tapi nafas Taeyong seakan terlalu panjang saat berciuman. Malam ini terjadi lagi, dan tentu saja Taeyong yang memulainya. Yen seperti kehilangan akal sehatannya di sapuan tegas yang Taeyong berikan pada setiap kulitnya benar-benar membuat Yen kalap tanpa bisa berpikir bahwa pria yang sedang adalah suami wanita lain, dan parahnya wanita itu adalah kakaknya sendiri. Taeyong memeluk Yen erat, seluruh permukaan wajahnya yang basah karena keringat. Taeyong pun menyingkir dan akhirnya melepas mereka. Kulihat dia sedang memejamkan matanya dan mulutnya ketika terbuka untuk mengambil napas. Yen langsung menjambak rambutnya sendiri, merasa menyesal merasakan Yen meraih kotak tisu terlempar kepada muka Taeyong untuk membersihkan yang jumlahnya tak sedikit. Sebaiknya inikah? Yen tahu Taeyong menatap lekat dirinya yang sibuk dengan kegiatannya. Sesekali dia tersenyum dipisahkan kegiatan Yen. Ini adalah pemandangan indah. Dia terlihat bangga memenuhi dengan walaupun banyak sekali umpatan yang kuteriakan dalam hati, tapi melihat Taeyong terluka malah membuat Yen khawatir. Kau berdarah, ujar Yen sembari melirik dahi dan kedua tangannya, mengingat kerasnya Taeyong menghantamkan. Taeyong meraih pinggang Yen dan membawanya kembali ke kamar. Setelah itu dia menundukkan Yen secara lembut di ranjang dan mengambil pakaian Yen di lemari. Dia mana bisa banteng mengamuk tapi berubah menjadi lembut. Ada apa denganmu, Mr. Kim? Tak bisakah kita bicara baik-baik? Tanya. Yen bertanya. Bisa aku biasakan dirimu dengan sikapku yang seperti ini? Saat Taeyong acuh tak acuh. Karena tanganku bertindak lebih cepat dari mulutku, ucap Taeyong seraya menghembuskan nafas pelan. Yen menghela nafas melihat kuku-kuku jari Taeyong yang terlihat parah. Kenapa kau melukai dirimu sendiri? Lebih baik begini daripada aku membuatmu terluka, gumam Taeyong pelan. Kau baik saja kan? Tanya Yen sedikit lembut. Mendengar pertanyaan itu membuat Yen tersenyum miris. Berani-beraninya Taeyong bertanya seperti itu sekarang. Yen tak habis pikir, dengan sengaja dia ikat dengan kuat perban di tangan Taeyong sebagai bentuk pelampiasan. Waktu itu Mr. Kim bilang bahwa dia merindukan adiknya. Yen tak bisa menyambung kalimatnya ketika kotak P3K dirancang dilempar. Taeyong dalam kedipan mata amarah kembali menguasai Taeyong. Henry adalah anak tunggal, dia tak punya adik. Kenapa kau begitu marah? Dengar Mr. Kim, lagipun hubungan kita sudah berakhir sejak Rosie kembali. Aku tak peduli. Kalau aku bilang jangan dekat dengan pria lain, maka jangan dekat. Taeyong menyeringai satu tangannya dia gunakan untuk kembali menarik leher Yen agar mendekat.
membawa ia ke dalam dekapannya. Diusapnya surai hitam panjang yang agak rontok akibat jambakannya tadi. "Mr. Kim, kau tidak pulang?" tanya Ian masih was-was. "Tak dapat dipungkiri, jika dia merasa menjadi simpanan Taeyong, aku akan tidur di sini bersamamu." Pagi telah tiba, dibarengi dengan suara burung-burung yang menyambut terbitnya matahari. Ian bergerak pelan saat sinar matahari menembus kelopak matanya, dan saat membuka mata, pemandangan yang pertama dia lihat adalah Ian membelalakan kedua matanya saat menerima kilat dari Taeyong yang bahkan belum membuka mata. "Kenapa kau suka sekali memandangi wajah bangun tidurku?" Ian menunduk dan mencoba menjauhkan diri. "Mr. Kim, lepaskan aku." Akhirnya Taeyong mengalah dan melepaskan Ian. Dia berdiri hanya dengan memaki dan berjalan ke arah jendela. Di sanalah Selena berdiri memasang wajahnya dan berjalan ke arah Ian. Kejadiannya begitu cepat, yang merasakan rasa panas menjalar di pipi kanannya karena tamparan wanita yang dia ketahui sebagai Rosie, kakaknya ini. "Dasar, ternyata benar kau ingin mengambil tempat."